Abang ditinggal itu umur? Masih di perut. Masih di perut, masih di kandungan. Berarti abang tuh tidak pernah ketemu bapak? Sampai 38 tahun itu? Iya, 38 tahun baru ketemu. Yang membunuh film Indonesia sebetulnya masih sama, keserakahan. Sekarang lagi terjadi lagi. Aku pernah syuting sekali, satu film dibarengin sama istriku. Waduh, susah ya bukan. Kalau udah ngambek, aduh. Hai, ngantuk ya. Saya lihat kok kalau ngantuk-ngantuk begini macam serigala. Kok bisa orang ngantuk? Ngantuk serigala. Tidak, kamu kan macam serigala ngantuk, serigala terakhir gitu. Serigala itu? Wih, serigala terakhir. Kok kira saya serigala binatang? Bukan serigala yang ganteng-ganteng. Iya, bukan serigala binatang. Sama saya itu kok muka macam serigala terakhir. Serigala terakhir ya. Tapi kok yang paling terakhir sekali ya? Saya cocok gitu perankan di masa depan jadi adeknya. Adiknya siapa? Yang scene terakhir itu kan. Oh, yang dapat di koper. Hah? Ini film apa sih? Serigala terakhir toh? Kan terakhir itu adeknya keluar mau balas dendam. Iya. Baru orang kampung ikut kan. Iya. Nah itu, saya jadi adeknya, cocok itu. Oh. Itu adeknya siapa? Vino atau adeknya siapa? Jarod. Adeknya Jarod ya? Oh, adeknya Jarod. Jarod. Pak Jarod ini yang dulu sempat jadi gubernur Jakarta juga. Hah? Bukan Jarod. Bukan Jarod, Ahok Jarod. Bukan Mas Ari. Mas Ari nih semenjak balik jadi jurkam, imajinasinya politik, Mas. Terlalu jurkam, Mas. Terlalu mengarahkan. Siapa itu? Permisi abang-abang. Aduh. Datang mau pukul kita nih. Mau pukul kita. Pukul kau. Kau saya sahabat saya. Kami adik Bang Abi mana? Weh, Caca. Mama. Wih, cocokin 3 orang. Cari 1 orang lagi, weh. 1 orang. 4 orang. Apa? Serigala terakhir? Iya. Dia mau jadi serigala terakhir, Bang. Boleh. Adiknya itu yang ikut. Siapa? Itu adiknya siapa? Adiknya Godfred yang ikut yang serigala terakhir 2 yang series. Yang jadi apa? Itu tukang pukul. Oh, yang series. Apalagi siapa? Apa sih peran-peran timur? Ya, gak gitu juga. Gak gitu juga. Terlalu underestimate. Gak gitu juga. Beto dulu Cahaya dari Timur pemain bola. Betul. Iya, udah main di PSBS sekarang. Dan di sini juga sebenarnya. Di sini juga kita ada kedatangan sebenarnya ada Arnold Kebogau dia di sini. Dia apa? Sebagai apa? Pernah nominasi FFI kok kan? Dia nominasi FFI dulu, Bang. Yang film Orpa. Oh iya, Orpa. Orpa bukan dulu, itu baru 2 tahun yang lalu. Iya, baru 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Dia main itu. Dia dapat nominasi sebagai apa? Jadi huruf P. Bukan kan? Peran pendukung terbaik ya? Siap. Itu sutradaranya orang Papua yang bantuin Sani, Cornelio Sani itu kalau nggak salah. Betul. Iya. Kakak Sani. Kakak Sani. Sani. Jadi dia Bukan Sani yang itu. Bukan Sani, Kakak Sani. Bukan, Cahaya dari Timur itu. saya tahu. Tapi kan oh iya beda orang. Beda orang. Itu Ciko. Bang, mau minum apa, Bang? Ini mulai ngawur. Udah, saya ada kopi udah. Perasaan abang baru datang ke sini kenapa? Udah ada kopi. Kopi sudah ada ya? Ya sudah buat saya deh. Nanti kita tuang lagi aja. Nah, iya, buat saya. Nah, ini. Kok kopi susu? Dua-dua, bro. Saya agak takut nih kalau ikut podcast kamu nih, Ri. Takut Kenapa? kepleset nanti. Tidak apa-apa, Bang. Nanti kita tidak cutting. Kita tayang dan kita jadikan trailer. Bang. Wafer. Ya, Tidak udah bisa. siap aku. Tidak bisa. Harus dicelup, nggak bisa langsung. Tahu. Kalau dimakan langsung keras. Ini tahu.
Jangan semua orang dipikir bodoh di sini. Bisa ditipu-tipu ya. Udah tahu. Wasak itu namanya, wasak. Wasak. Bersagu, Pak, bersagu. Kamu mau acting dulu, gigit-gigit. Kok keras ya? Ketok. Ada tanda. Aktor disuruh pakai itu. Apaan nih? Semakin kocak gitu. Habis itu tinggal kita masuk kayak, wah menghina makanan. Pura-pura takut lagi. Ini kita coba. Bisa. Kocak. Padahal itu saya acting gigit itu juga susah tuh. Oh, itu betul. Aku juga bisa. Berarti aku nonton. Nonton. Terima Nonton kasih ya. Bangku. Nah itu. Jaga aku. Nah, Bisa digigit. mantap. Dia punya bakat. Dari masih berasap. Ditanya kopi yang memang panas. Supaya lebih cepat. Kopi dingin sedikit berarti tunggu lama nih. Aku udah bilang istriku tadi sebelum berangkat, kopi yang panas banget, masukin situ, lupa. Makanya diantar Gojek tadi kan, diantar sini. Aku udah siap-siap buat Sampai diantar Gojek Untuk part ini. Tapi kita tidak kehilangan ide. Makan yang ini dong. Makan yang ini dong. Kita tidak ngerti. Tidak masuk. Gimana dong maksudnya? Gimana dong? Tidak masuk. Gua nggak tahu. Kita kerjain Bang Abimana loh ini. Oh. Tapi waktu itu Reza pernah datang sini nggak dikerjain? Dia sampai, tapi itu memang baik juga Bang Reza itu. Dikerjain kan, dia tidak Kerjain suka lihat pocong. hantu kan. Oh, dia takut sama Dia tidak hantu. suka Dia lompat hantu. tabrak saya di sini Dia loh. lompat, dia Gara-gara punya ada kaki hantu. sampai lecet sedikit itu ya, bengkak Iya. sedikit. Dia takut sama hantu. Dia takut sama Ini Bang, hantu. ini Dia kan tidak suka. kita ikat. Ini yang patahin Reza Rahardian. Jadi fosil buat kami nih. Tapi dia tidak marah, dia bilang thank you banget, dia happy di sini. Cuman dia bilang dia tidak suka hantu-hantu itu memang. Padahal mau promo siksa kubur. Ya gimana dong? Oh iya. Tapi dia takut. Iya. Tapi dia takut. Tapi Bang Abimana dari mana tadi nih? Ini dihubungi Bang Ari dari kapan, Bang? Dari tadi baru aja. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Fitness. Jakarta hari ini kan macet banget ya. Oh, Hujan, macet. Telepon Ari. Abang, kemarin saya lupa mau undang ke podcast. Apa-apa? Kemarin saya Kan kemarin saya meeting. Kan kemarin saya meeting dengan Bang Kemarin Abi. kita ketemu. Saya senang sekali partner dengan Anda. Kan saya meeting dengan Bang Abi. Mantap sekali. Pantas dia bilang. Kalau sudah tidak dapat narasumber, kasih kabar saya saja. Saya kalau hari ini hubungi, hari ini juga dapat. Anjing gua. Tidak begitu ya. Ternyata begitu. begitu ya. Ternyata mulut manis gitu. Kemarin saya lupa. Oh iya. Tidak, memang kemarin betul saya lupa. Saya lupa kasih tahu. Saya sudah pernah bilang sama abang lah. Iya kan. Bang, kapan-kapan ke podcastku ya. Kan saya sebenarnya bilang. juga buat tanggal 23. Iya, sebenarnya Pengennya itu. 23, Bang. Abang 23 yang nggak bisa. Iya, ada kerjaan. Iya. Nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak ngerepotin kan? Justru bersyukur. Dia tadi berharap Abang bilang hari ini aja. Ternyata benar Abang Iya. bilang hari ini aja. Saya prediksi Bang. 23 Bang Abi tidak bisa, dia bisa malam ini. Oke, kita Padahal tunggu kita dia. butuh malam ini, Bang. Kita tunggu dia. Sudah kekurangan bintang tamu ya? Tetangga sendiri yang diundangin. Tidak semua orang sakit, Bang. Rumah saya sama dia tuh deket banget. Dekat. Ini memang tetangga-tetangga tidak tahu adab sih. Tidak tahu orang lagi sakit semuanya nih Bang. Dulu kan sore sering Abang kalau jalan-jalan ke situ sehingga kan Motoran aja kita. Iya, Anak Vespa. Iya. Bang, tapi Abang asli mana? Jakarta? Sabar dulu, tapi kok punya cara panggil Bang ini juga yang terlalu meledak. Bang! Saya juga Aduh. Bang, Bang Abi nih sebenarnya Asli mana? Asli mana? Kalau lahir, Mau bere. kalau lahir dan besar sih memang di Jakarta ya, dari lahir di Jakarta. Tapi, cuma di sini cerita lucu. Kemarin aku tes DNA. Tes DNA. Tes DNA. Pakai Kirim. air liur. iya. Kirim. Kirim ke Singapura. Singapura. Keluar keturunan apa aja. 40% Mongolia aku. Aneh kan? Kubilaikan. 40% Mongolia. 28% tebak apa? Eropa? Iran. Middle Eastern, Iran. Persia. 27%. 20% lagi itu sisa 20%. Indonesia itu cuma 10% aku. Sisanya lagi
Malah bukan, tunggu, Eastern apa? Aku lihat dulu tadi. Eastern. Padahal abang kan bass kan, bass. Nah, itu aku aneh. Bass itu apa? Bass Ini itu kalau main dong. ini mengejutkan nih. Ini mengejutkan. Santai dulu ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, ini orang bicara tempat. Ya saya yang tanya, Anda yang santai ya. Tar dulu. Hilang laporannya di Betahar. Orang ini suka punya tetangga kayak begini, Bang. Sudah, aku sudah. Jadi, bass, berarti Spanyolnya malah dengan Bass itu, kita jelasin dulu ya, bass itu apa ya? Sebuah suku sebelum adanya Spanyol. Jadi, nenek saya dari bapak itu orang Bas, País Vasco dibilangnya. Kakek saya itu dari Galitea. Galitea itu deket... Itali? Enggak, deket Portugal sana. Oh. Coba dulu, dengar aja. Sambung-sambung ya. Saya tanya, kan Itali. Enggak, ini... Karena Galitea, Galileo, Galilei. Bukan, beda. Ya, ibu saya ya keturunan Indonesia, tapi ada Chinese-nya. Nah, Chinese-nya ternyata minority itu tadi, Mongolian. Gitu. Terus udah gitu, saya juga tidak tahu Iran saya itu dari mana. Pas saya lihat, bisa ada Iran saya. Ya, ini rata-rata kita ini memang rata-rata ini, hampir seluruh orang Asia memang kubelaikan punya kelakuan. Iya. Saya laki-laki itu kan dapat semua dunia. Termasuk itu apa namanya, dia punya penyerangan ke Iran, itu pasti yang terjadi. Kita punya nemuan sudah di sana itu. Ya, tahulah perlakuan pasukan itu terhadap perempuan di eranya ya. Itu ya, itulah akhirnya mungkin campuran itu bapak saya ketemu sama ibu saya di Jakarta. Waktu dulu Ali Sadikin itu buka tempat namanya Highlight. Highlight itu olahraga dari Bas. Di zamannya Pak Ali Sadikin itu? Ali Sadikin yang buka. Oke. Ya, di zaman Ali Sadikin buka Highlight itu bukan restoran. Terakhir orang tahunya itu restoran, dulu itu olahraga dari Bas. Jadi pantulin bola ke tembok ditangkap lagi, pantulin bola ke tembok ditangkap lagi. Nah itu, maaf nih, ralat kalau saya salah, tapi di zaman Ali Sadikin itu memang dijadikan taruhan. Oh ya, karena legal waktu itu di Jakarta. Legal, ya. judi. Dijadiin judi, akhirnya ya bapak saya ketemu ibu saya, terjadilah ini ya, seperti kisah-kisah romantis. Enggak, buat mereka romantis, buat saya tidak. Kok bisa tidak, Bang? Habis itu dia pergi. Kisah-kisah Habis itu dia pergi. bertanggung Enggak, tidak bertanggung. Seperti kisah klasik lah ya, Kisah ini klasik. ya. Kisah klasik lah ya. Ya, Ini akhirnya apa, bapak itu dia seorang atlet. atlet highlight itu. Kalau bahasa Highlight. tulisannya Jai Highlight. Di kalau Miami Vice kita nonton, di depan tuh ada tuh. Kalau inget nggak kalau series Miami Vice dulu? Iya. Oh, nggak tahu saya. New York Fast itu. Tidak ada New York Fast. Mengarang sekali Anda itu. Belum sampai Miami. Itu yang dilempar kasih dekat-dekat bola, bukan ya? Bukan, dia ke Bukan tembok. yang ini, Bang, yang kaleng-kaleng terus kita lempar bola masuk. Bukan, itu sirkus. Beda. Bukan, ini olahraga, Mama. Ini tembok besar, dia pakai kayak pembungkus dari rotan gitu di tangannya, ditaruh bola, dilemparkan ke tembok, mental balik, ditangkap lagi sama orang di belakangnya, dilemparkan lagi ke tembok. Jadi kayak squash. Oh, Saya kayak pernah tapi lihat tradisional. di tweet apa short gitu. Iya. Olahraga itu lempar kan, lempar nanti balik ke sana dia harus Tapi tangkap besar, lempar. dia lapangannya besar. Iya. Saya juga nggak ngerti taruhannya dulu gimana, pokoknya mereka ketemu di sana di highlight dulu. Highlight sama bowling, dulu kan ada bowling itu di Ancol. Ya udah, Dapatlah abang. jadilah saya. Abang itu sendiri, berarti lahir dari Tunggal. Oh, tunggal. Ibu saya tidak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya. Jadi saya anak tunggal satu-satunya. anak tunggal satu-satu. Bapak saya menikah lagi itu juga saya tahu beberapa waktu ini ya. Saya ketemu bapak saya itu pada saat umur saya sudah 38 tahun. Saya temuin dia. Abang ditinggal itu umur? Masih di perut. Masih di perut, masih di kandungan. Berarti abang tuh tidak pernah ketemu bapak? Sampai 38 tahun itu? Iya, 38 tahun baru ketemu. Ini jangan cerita sedih. Oh iya, tidak. 38 tahun. Ini ya, ketemu di sana. Dan dia baru beberapa tahun bertemu dia juga akhirnya dia meninggal ya. Iya. Kemarin, waktu COVID dia meninggal. Tapi ketika ketemu ngobrol santai? Kayak ketemu orang lain ya. Karena nggak pernah. Nggak pernah Nggak kenal, ada ya?
nggak ada interaksi. Nggak seperti di film gitu. Dulu ada film apa Dev Patel Lion gitu kalau ketemu wah gitu karena nggak pernah, nggak pernah kenal kayak ketemu orang asing aja. Tapi abang merasa ada kemiripan? Iya memang. Secara genetik. Oh saya mirip kakek saya. Dia kasih lihat foto kakek saya karena dia bilang kamu mirip kakek, dikasih lihat. Nah bapak saya itu mirip anak saya yang nomor 3. Mirip banget. Mirip langit. Itu sekarang anakku sudah tambah 1. ya Allah, tetangga macam apa nih? Bukan sudah tambah lagi, baru tadi. 2 bulan. Iya kan tetangga 2 bulan itu waktu yang 2 bulan. Kacau nih orang nih. Udah hubungi tetangga nomor 3 Bima. Tidak tahu tetangga udah tambah anak. Iya. Aduh. Iya. 38 tahun ketemu lagi itu di Jakarta. Di sana. Di sana. Jadi cerita sedikit Bang ya. Ya, Abang apa? Riset ya? Apa pokoknya cari tahu. Cari lah. Mbak Inong yang cari Bang. Ya. Istrinya Bang Habib. Ketemunya dia yang nemuin. Jadi dengan segala macam usaha yang kelihatan kompleks dan detektifan itu mencoba mencari kedutaan, memberikan email khusus kedutaan Spanyol, mereka menjawab, mereka mencoba cari. Terakhir ketemu di Facebook. Ada punya Facebook? Baru bikin Facebook. Orang Eropa di desa itu jarang sekali yang menggunakan media sosial. Istri saya ketemu. Saya tidak berusaha berpikir mencari di Facebook waktu itu. Saya mencoba jalan resmi. Tapi memang abang pengen cari? Ya cari. Aku pengen cari itu karena putriku, Satin, pernah nanya waktu dia umur, aku lupa, 5-6 tahun gitu. Kalau aku punya kakek dari ibu. Mana kakek? Oh, dia mulai paham ya. Ya, dia nanya. So aku bilang sama dia, iya nanti suatu saat aku cariin kakekmu. Sebelumnya itu abang tidak pernah cari? Tidak pernah kepikiran untuk mencari? Marah. Ada perasaan marah, nggak mau ketemu. Ya ada ego lah pasti. Kalau dia aja nggak mau ketemu aku, ngapain aku ketemu dia gitu. Pasti ada egonya. Tapi semenjak Satin ngomong itu ya, suatu saat nanti dicari lah gitu. Akhirnya ketemulah di Facebook itu. ini. Ketemu di Facebook. Saya email, saya kirim, ya. Kata-kata awalnya pokoknya saya tidak mau minta uang ya. Kata-kata awalnya saya tidak mau minta uang karena kebanyakan mungkin bule-bule takut kita tuh orang Asia asing, iya. mau nemenin minta uang. Enggak, saya nggak minta uang. Saya jelasin siapa saya mau datang ke sana, saya mau kenal kamu. Ini foto kamu dulu, terus kalau bisa. Oh, masih punya foto lama? Ada foto sama ibuku, ini segala macam ada. Ini kalau bisa nanti saya akan bawa cucumu karena cucumu mau ketemu sama kamu. Gitu. Udah email. Tidak dibalas pertama ya. Akhirnya yang balas itu adiknya karena tidak semua orang Eropa itu bisa berbahasa Inggris. Bapak ini termasuk yang tidak bisa? Bapak saya itu bisa mengerti Inggris, mengerti bahasa Indonesia sedikit. Oke. Makanya kita kalau ngomongin dia, kalau depan dia pakai bahasa Jawa, dia nggak ngerti. Harus cari bahasa lain lagi. Nggak ngerti dia. Dan dia udah kayak, aduh kayaknya saya sudah menguasai Indonesia, tapi ini apa ini? Dari mana ini asal ini? Ya? Udah, akhirnya dia balas ya. Kita kesana lah. Adiknya Bapak ini? Hah? Adiknya Bapak yang balas? Ya, adiknya Bapak saya itu kuliah di Inggris waktu itu. Tantenya abang? Iya, tantenya saya, perempuan. Soraya namanya. Mungkin dia senang kalau nonton. Terus saya yang balas dia karena yang bisa menjawab dengan bapak saya juga gaptek. Email akhirnya jawab adiknya. Terus memutuskan untuk kesana lah waktu itu. Dikasih alamat tuh langsung? Iya, akhirnya dikasih alamat. Jadi waktu itu posisi dia tinggal di sebuah kota yang bukan kota aslinya, bukan kota kampungnya. Jadi kita harus berangkat dulu ke Bilbao. Dari Bilbao kita harus travel naik kendaraan itu kira-kira 3-4 jam lah. 3-4 jam. Sampai ke kota itu ketemu sama dia, ya saya tiap hari dengerin aja ceritanya dia, ngobrol sama dia gitu. Ngobrol sama bapak saya, dia banyak cerita bahwa dia gimana, terus dulu di Jakarta seperti apa, terus dia dibawa dari kampungnya itu umur 16 tahun. Itu atlet itu anak-anak kecil, 16-17 tahun dibawa ke sebuah negara Asia
Yang dia tidak tahu itu di mana. Pokoknya yang dia tahu, yang dia hafal cuma Tanah Abang, pasar Tanah Abang, motor CB 150 cc. Wih, terlalu jadul. Dan pada saat itu keluaran terbaru. Terlalu Dan jadul. dengan bangganya dia bilang, saya masuk ke kalender Tanah Abang. Dia kasih lihat foto toko kain di Tanah Abang, dia foto di depannya jadi model kalender. Kamu lihat. Masih simpan itu Masih pasti. simpan. Saya ketawa pas lihat. Jadi foto kain di Tanah Abang. Ya udah itu kebanggaan dia. Iya. Terus dia itu ya, antara mau menertawakan dia tapi itu dia bangga sekali ya. Tapi itu kan cikal bakal abang punya pekerjaan di kemudian hari kan. Model. Kadang-kadang kan kita memulai sesuatu yang sederhana tapi kita yang menjadi Mungkin kan? mungkin. Tapi keluarga aku tuh gak ada yang pekerja seni. nggak ada. Keluarga aku nggak ada yang bekerja seni. Antara atlet, pedagang. Kalau dari bapakku tuh dua, atlet sama mountaineers. Mountaineers tuh naik gunung. Dan di Basana itu abang tiba-tiba punya banyak keluarga ya kalau nggak salah. Yang terakhir datang. Yang maksudnya tante-tante, Iya, setelah dibawa tahu, ke kan? oma-oma, nenek-neneknya. Iya. Setelah tahu bokap siapa, Big Four itu lumayan. Mereka nonton di sana. lah berarti sebelum abang mencari Big Four itu setelah ketemu atau sebelum? Setelah ketemu. Oh, setelah ketemu ya. Karena Sudah kan perkenalan ini ya. dulu kan belum ada Netflix, kita Belum. dianggap nggak bisa bikin produk. Orang Indonesia mana bisa bikin produk buat Netflix? Iya. Sekarang setiap hari. Iya. Oh bro, tunggu nih Big Four dulu. belum nggak ada. Suka mancing, Nggak ada, suka nggak mancing, ada. begitu-begitu. Tapi pertanyaan saya, waktu abang datang, keluarganya bokap ini tahu juga nggak kisah bokap kalau memang bokap punya anak di Indonesia? Dan mereka juga ada mencari nggak? Yang adiknya kira-kira udah tahu. Yang adiknya kira-kira udah tahu. Tapi yang lain belum tahu karena ada. Tapi bokap tahu abang ada? Tidak kan dia berangkat balik ke Spanyol itu Nah. ke basket itu kan masih hamil. Siapa tahu dia tidak tahu lagi hamil. Tidak dia tahu. Ya, udah besar ya, ada fotonya mereka berdua perutnya besar. Ya makanya foto itu yang aku kirim. Tapi nggak tahu juga sih maksudnya. Laki-laki mau suka gitu, belaga nggak tahu lah. Aku nggak tahu kalau ibumu tuh punya anak. Bohong. Oh, sobat bilang gitu. Sobat bilang gitu. Bikinnya kau tahu. Bikinnya tahu, jadinya tahu, masa hasilnya nggak tahu. Dan lagi ada foto, ada foto lagi mengandung. Ibumu nggak pernah ngomong. Nggak mungkin itu. Tapi abang itu waktu kecil kan juga sama ibu. Ibu ada keluarga besar. Ada keluarga besar. Tapi aku cerita tunggu ya. Aku takut menjelekkan ibuku nih. Tapi ibuku tuh menitipkanku sama banyak keluarga. Jadi aku nggak tinggal sama ibuku. Aku ada keluarga angkat banyak. Ada kadang dekat dari rumah asliku, kadang jauh di Bandung, di mana gitu. Aku sering dititipkan sama orang gitu. Rumah asli di mana? Di Glodok, di kota. Jakarta. Di Masih Jakarta. ada? Hah? Masih ada? Udah nggak ada yang tinggal. Semenjak Glodok. ibuku meninggal, udah nggak ada yang ngurus itu. Oh tapi itu masih ada? Maksudnya Ada, dulu nenekku tuh buka restoran Chinese food gitu. nenek kandung ini? Nenek kandung. Nenek dari ibu. Abang berarti anak Glodok dulu ini masih kecil ya? Badung. Bang Nokia 3310 berapa? Bang? Itu Roxy. Oh, itu Roxy. Sorry Pak, orang baru. Roxy. STmu masih ada nggak? STmu masih ada nggak? Jual Glodok gitu kan? Jokesnya ini. Jokesnya Wendy Cagur, Kang Wendy. Tapi yang kayak aku tuh susah tinggal di Glodok. Karena Ini. agak bule. Iya, Cina nggak Cina bule? Cina nggak diaku. Bule nggak diaku. Sama Indonesia juga nggak ada. Bule kagak ada bule. Glodok itu banyak Betawi. Ada satu-satunya Arab di Krukut. Kalau Glodok itu akamsinya kuat. Akasnya kuat. Betawi berarti. Enggak, yang Cina. Yang daerah Cinanya, yang daerah Betawinya. Tapi juga kan ada, maaf ya, nggak bermaksud menghina. Cina Benteng, Cina Betawi. Ya, Cina. Oh, yang asimilasi ya. Asimilasi. Yang kayak Mamat ini kan. Iya, saya juga di keluarga Tionghoa tidak diakui saya. Di keluarga ini tidak diakui. Terus abang itu kecil di Glodok. Pindah-pindah dong. Pindah-pindah. Remajanya di Karena mana? dititipin sama banyak orang kan, remajanya.
Blok M? Sempat di Bandung, sempat di Blok M. Di Blok M dulu kan di Bulungan tuh banyak yang tidur sana lah. Banyak, ada orang Surabaya, ada orang campur lah. Anak-anak hilang itu dibilangnya dulu. Berarti abang ini sebenarnya lebih banyak masa kecilnya itu hidupnya itu di jalanan? Iya, loncat-loncat. Nggak sepenuhnya di jalanan ya. Kadang-kadang kalau aku berteman sama teman yang lebih kaya ya aku tinggal di rumah dia. Jadi merasa orang kaya sebentar. Kadang ketemu yang miskin. Sebentar tuh berapa hari, Bang? Sebelum diusir, sebelum orang tuanya sadar. Orang tuanya sadar ini anak siapa. Mulai kode-kode ya, mulai ada kode-kode. Temenmu kayaknya nginap terus ini. Kayaknya enak ya, disuruh dikit susah. Nggak ada rencana pulang. Sudah mulai ditanyakan itu baru kita mulai pulang. Itu tahun-tahun 90-an berarti abang menjalani kehidupan di Dari remaja-remaja jalanan. Saya putus sekolah itu SD ya, saya putus sekolah. Kelas 4, kelas 5 SD saya putus sekolah. Itu udah di jalanan berarti abis itu? Iya, udah. Loncat-loncat, kadang tidur di masjid, di musola, kadang di rumah teman, di kosan teman, di kontrakan orang, kadang-kadang di Blok M di pojokan dulu ada, di samping gor tuh ada, biasanya kalau tidur semua gitu. Nggak ada yang berani ke belakang ke tempat orang timur tuh, nggak ada yang berani dulu. Amon dulu yang pegang situ tuh? Iya, pagi-pagi mereka udah pukul samsak. Kita juga tidak bisa tidur pasti, takut loh. Itu gabung aja, Bang. Dulu kita waktu kecil takut. Kalau dia gabung, ya. Hari ini kita ketemu itu kita tidak panggil Bang Abi, kakak nyong. Kemarin di belakang pukul saya nih. Pengaduan. Bang Abi tuh berarti, tapi itu kan sebelumnya Bang Abi bukan namanya Bang Abi kan? Bukan. Nama asli siapa, Bang? Robertino. Pugliara? Hah? Robertino Pugliara ada pemain bola, Pak. Iya benar dulu Persija ya. Iya, Persija. Raja Asis tuh. Di ini dipanggil siapa? Di jalanan dipanggil siapa? Bule. Dipanggil bule di jalanan. Oh, saya kira kayak macam Tino gitu. Enggak, Bule Depok panggilnya dulu biasa. Robertino toh, Bang? Atau ada lanjutan? Iya, sebetulnya kalau itu cuma Robertino, karena itu sebetulnya karena ibuku salah. Hah? Harusnya? Bapakku tuh namanya Roberto. Dia berpikir kalau Robertino itu Roberto kecil gitu. Ternyata dalam bahasa Spanyol bukan Tino tapi Tito. Harusnya Kalau Tino itu orang kayak Itali. Latin. Kalau gitu. Tino itu Itali itu. Jadi dia salah dikasih namanya. Berarti kok ada benarnya tadi dekat Itali? Iya. Kalau tidak. Kalau kagak. Galileo bukan di Itali. Ya, udah benar padahal, Bang. Terpancing cepat sekali. Galileo. Iya, masih dalam satu sama-sama Eropa Selatan. Iya, masih budayanya dalam masih satu sama, Bro. Kira-kira itulah. Bahasanya juga hampir mirip-mirip. Hampir mirip. Andalus, Bas, macam-macam. Ya kan kok lama di Jerman tuh. Ya ini lama di Jerman. Bang, dia pergi ke Jerman kan. Dari banyak tempat yang bisa dia singgahi di Jerman. Bayangkan ya, dia tinggal di tempat paling kriminal di kota itu. Ya siapa yang tahu? Saya cari keluar pemakai semua. Ya kan orang mabuk, baku-pukul. Tujuannya adalah supaya dekat stasiun kereta. Jadi 2 hari di Frankfurt, jadi gampang tuh. Maksudnya oke, kereta kalau mau keliling gampang, mau keluar kota gampang juga. Ternyata jam 10 Saya tinggal malam di ini. Keluar jalan, wait, pulang. Wih, kenapa dikepung ini hotel? Ternyata bukan dikepung, memang sepanjang itu pemakai dan orang-orang bodoh. Ada yang tiba-tiba ini kepalanya di tembok. Ada yang lagi podok temannya. Polisi lagi nongkrong. Saya lewat mana nih? Sudah beranikan diri lah lewat. Maksudku, Bang, di antara semua tujuannya kita ke Eropa untuk membuka wawasan, kenapa harus cari tempat yang paling buruk? Salah pilih hotel. Akhirnya jalanlah di situ. Mau tidak mau harus lewat situ kan. Mau masuk ke hotel, lewatlah. Sama ada teman orang Indonesia juga, tapi dia kuliah Jerman. Jalan, 3 orang maju nih. Wah, anjing, ini sudah tidak benar nih, bawa belanjaan. Tiba-tiba Pak ngomong, ngomong apa dia? Nggak tahu, Bang, bukan bahasa Jerman, bahasa Afrika itu. Anjing, dia pikir saya Afrika ya. Saya awalnya takut jadi emosi, anjing. Maksudnya di orang lain dia pakai bahasa Jerman, di saya dia pakai bahasa asalnya, Bang. Dia pikir kok Ghana. Kayak kalau wajah-wajah Ghana sih ini. Iya, bangsat. Bule Depok itu apa yang dia bikin selama dia melanglang buana di Blok M, si Bule Depok ini? Iya. Saya jadi tertarik ini sama karakter Tidak Bule Depok. ada sebetulnya. Anak hilang aja. Ngamen. Dipungut sana sini lah. Ngamen. Iya, ngamen pernah sama itu. Sama Jawanya Malik.
Pemain bassnya Malik Jawa. Malik The Essential. Iya, si Jawa itu dulu Anak hilang juga teman dia? main band saya dari dulu. Dia nggak anak hilang tapi. Enggak, dia punya orang tua. Oh. Dia punya bapak, Tempat punya abang ibu. nginep kali ya. Dia dulu punya 2 adik perempuan cantik. Oh, makanya abang akrab. Mantas akrab ya. Mantas akrab ya. Ya kan namanya ini kan cerita, namanya cerita. Boleh Depok. Berarti ngamen. Tapi abang itu memang hidupnya tuh sebenarnya di jalanan atau di kesenian? Tanpa sadar keseret ke kesenian, karena kan juga dari situ kadang-kadang anak-anak ada yang ke tim, Taman Ismail Marzuki, ketemu. Dulu tuh ada abang-abangan filmmaker kita, namanya Arya Kusuma Dewa, dulu di Bulungan. Pokoknya itu abang-abangan kita deh. Kalau saya waktu itu umur 15-16 tahun, kalau lihat Arya Kusuma Dewa, maaf ya Mas Arya ya, ngelihat dia tuh udah, dia ngomong, wah ini film, gitu. Jadi apapun yang dia ngomong ya kita nggak tahu apa-apa. Dia jelasin soal sejarah film dunia misalnya dari Rusia. Nah, ada fotonya ini. Ya kita nggak ngerti lah, anak-anak umur 16 tahun mah belum ngerti. New Wave Prancis, ada Gondry, ada apa. Berarti abang itu dari umur 16 tahun itu? Dari SD bahkan habis SD itu udah. Iya, dari 14-15 ikut syuting sama orang, teman-teman ngikut aja. Karena kan abang-abang kan selalu ngajak. Seneng kan kalau ngajak adiknya rame ikut kan? Nah, pertama kali ngikut dan kan ada banyak kesenian di jalanan ya. Ada yang fokus di musik, ada yang macam-macam lah. Nah, pertama kali nyemplung ke dunia film, itu siapa yang narik atau numpang di siapa terus tiba-tiba ini? Dulu ada satu, nggak tahu dia masih jadi DOP atau enggak. Dulu belum jadi DOP. Rama Arab tuh. Rama Arab dulu ngajak anak IKJ. Bukan Rama ganteng, jadi ada beberapa Rama. Oh, ada banyak ini. Ada beberapa Rama ini. Iya. Mamat juga ada, Mamat. Ada Mamat. Mamat ganteng, Mamat gansok juga. Terus jomplang dia waktu itu diajak sama dia dan teman-temannya itu syuting sinetron Star Vision. Masih sinetron tuh belum ada. 90-an ini. Iya, belum ada lagi tuh film. Sinetron tuh masih yang weekly, seminggu sekali diajak. Kalau nggak salah tuh yang main tuh Rian Hidayat, Aji Masaid, Inneke Koesherawati. Masih ada Rian Hidayat itu? Masih ada. Nah, di situ mulai aku pertama kali masuk frame. Itu abang umur 15-an, 16-an? Iya, 15-an. Oh, masuk frame? Nah, pertama kali aku masuk frame. Jadi pemain? Maaf nih, ini mungkin tragedi yang bisa, maaf nih, ini tragedi banget. Jadi saya habis nganter hari itu Rian meninggal. Jadi masih ada beberapa scene yang rambutnya panjang dan bule cuma saya. Oke. Jadi sutradara itu Putu Wijaya. Rian Hidayat yang umur 21-an ya? Lebih kayak, aku lupa. Oh, tapi mungkin abang agak lebih posturnya. Aku lebih tinggi. Oke. Aku lebih tinggi. Terus syuting itu gantiin dia. Itu pertama kali tuh aku masuk frame. Dan maaf Pak Parwes, Star Vision, Anda masih berhutang 35.000 sama saya. Sampai hari ini honor saya belum dibayar. Film pertama itu? Sinetron pertama? Mari kita hitung. Telepon dengan 35.000 di tahun 9 berapa? 9 berapa itu kira-kira? Berapa itu? Kurangin aja sekarang aku. Cek dulu dolar tahun itu berapa, inflasinya berapa, dikali 35.000. Nanti kita cari. Tapi kalau Anda cari saya telepon saya dengar Pak Parwes mau investasi film panjang saya Pak. Apa aja yang 35.000 itu jadi film panjang. Langsung aja sambil video call Pak Parwes Bang, langsung. Tapi itu kan pasti dari timnya atau timnya. Iya, saya nggak tahu lah. Nah, itu pertama kali abang in frame. Tapi tidak kelihatan muka ya itu ya? Dari samping. Oh, dari samping doang. Saya menikah ceritanya sama Inneke Koesherawati waktu itu. Jadi menggantikan Rian Hidayat. Gila ya. Itu tuh abang punya apa ya persilangan dengan sejarah film Indonesia itu. Mana sutradaranya masih Putu Wijaya lagi. Sekarang kita hanya dengar namanya saja tuh Putu Wijaya. Dulu itu kalau kursi dia tuh pertama kali kita yang ngeset gitu taruh. Saya yang ngeset taruh. Semua udah datang kan di lokasi. Pemain harus datang dulu. Pemain datang udah siap baru jemput Mas Putu. Abang kru. Saya sebelum masukin frame ini abang kru. Seksi kadang-kadang suruh bantuin Mas Putu beresin bangkunya, kadang suruh gosok baju, kadang suruh ngeset lampu. Kayak best boy gitu ya? Iya, pokoknya apa aja lah. Ya anak 14 tahun kadang suruh beliin rokok si sutradara gitu. Itu anak-anak piara, anak kesayangan Iya, tapi pokoknya Mas Putu belum datang, bangku udah harus ada. Bangku. Jadi semua udah harus datang, baru dia datang, dijemput di rumahnya, dia datang, dia duduk. Ayo latihan, itu baru pada latihan. Maaf ya Mas Putu ya. Ya emang begitu dulu. Jadi berbicara langsung sama sutradara juga
nggak bisa kayak sekarang gitu. Berarti abang jadi kru di film itu pertama kali, Iya. jadi in frame juga di film itu Iya. pertama kali. Jadi masuk frame juga pertama kali film. Itu jedanya dengan abang dipanggil secara natural untuk memerankan Nggak pernah atau sebetulnya. sebagai ekstras. Nggak pernah itu sebetulnya. Akhirnya setelah itu banyak ketemu anak-anak dari IKJ kan, dari tim. Nah, Indosiar buka lowongan kerja waktu itu. Jadi ada magang 2 bulan yang ngajarin tuh kalau nggak salah TV CBS Taiwan atau Taiwan. Jadi kita belajar sama orang Taiwan 2 bulan. Kalau dianggap lulus langsung dipekerjakan di Indosiar. Itu abang ikut-ikut aja? Iya, karena anak-anak ini kesana semua. Berarti ini abang ini Aku sebetulnya tidak pergaulan aja? Iya, nggak dipanggil juga. Aku ikut aja. pergaulan. Karena abang-abanganku, misalnya kamu berangkat semua ke sana, ya aku berangkat juga aja ke sana. Ikut aja biar rame ya. Iya, gitu, biar tujuannya. rame dapat makan gratis. Iya. Ikut-ikut aja. Iya, nanti terakhir tidur sama yang mana ya? Iya, tidur di rumah yang mana nih? Itu apa? Kita juga nggak ngerti. Itu orang Taiwan nggak bisa bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Cina, kita juga nggak ngerti. Datang aja. Kadang-kadang orang Taiwannya kesel sama kita karena diajarin nggak bisa-bisa. Bukannya nggak bisa, kita nggak ngerti dia ngomong apa. Dia nge-set sendiri, kita cuma ngeliatin. Oh gitu. Lighting ini? Iya, lighting, kamera. Jadi ada yang lighting, ada yang kamera, ngikut aja semuanya. Terus standar broadcast kan dulu kan. Standar broadcast di studio, kan baru beli alat baru, Indosiar apa gitu. Terus nggak fun kan kalau Masih di... kamera yang geser-geser? Iya, tapi nggak Modalnya fun besar kan. itu nggak? Nggak fun kalau di dalam, wah nggak asik nih. Oh, Kita beda cari sama- syuting yang di luar, Yang outdoor? Iya, yang ke jalanan, yang outdoor. Itu mah news, tapi news biasanya udah ada broadcast. Mau bikin drama, akhirnya Indosiar bikin drama. Jadi ada non-drama, ada drama. Datanglah tuh manusia-manusia yang cukup unik pada saat itu. Dari ITB, dari mana. Unik-unik manusia. Unik-unik. Tahun 90-an itu? Ini unik-unik. Ada Kemang Unsong, sekarang udah jadi ibu, dia jadi sutradara. Unik, terus ada Putu dari Bali. Wah banyak dah manusia, segala macam bentuk manusia datang semua. Terus ada Bang Coki Situmorang, pemimpinnya itu dulu. Dulu itu mungkin angkatan pertama ada nama IKJ itu Coki Situmorang itu. Nggak tahu sekarang masih kerja atau udah pensiun. Oh, di Indosiarnya? Di Indosiar tuh, itu udah kayak bapaknya tuh dia. Wah itu mulutnya. Maaf ya Bang Coki, tapi mulut Anda memang jahat. Tapi memang saya juga itu sedikit kaget dengan industri film. Maksudnya ini tidak semua Film? Film, sinema ya. Terlalu film terus. Saya ini kan maksudnya, alhamdulillah kerja juga sudah di beberapa tempat ya bang. Maksudnya jadi surveyor pernah, kerja bangunan pernah, kerja bantu-bantu orang di kapal pernah, di kafe pernah. Ada beberapa bidang pekerjaan lah yang kita sudah pernah rasa gitu. Pas saya kerja di film ini, saya bilang, ini orang film kenapa seperti ini ya? Pindah sedikit, pindah sedikit. Taruh, woi. Telinga itu panas, saya dalam hati ini, ini kalau kru 50% saja orang timur, selesai film 3 orang kena itu saya tidak heran. 3 orang kena tidak heran. Tapi udah ada perubahan kan sekarang kan? Sekarang udah ada jauh. perubahan, udah ada perubahan kan? Itu film yang pertama kali saya main gitu, maksudnya kencang banget. Tapi ternyata setelah beberapa, kan itu kita pertama kali dengar. Iya, kan? tapi kan Bercanda. Ada yang memang iya. bully, ada yang memang bully. Ada orang-orang tertentu, perlu saya sebut namanya di sini. Silakan. Tapi ini apa? Tapi sebenarnya itu tidak ditujukan untuk mendiskreditkan. Maksudnya sudah memang apa? Enggak, ya? udah jujur aja lah. Enggak usah kau so baik di podcast semua. Memang ada yang diskreditkan. Memang bang, emang banyak gitu bang yang boleh. Kau tahu lah kalau yang udah diskreditkan aku pasti ributin. Iya. Tapi kita yang bikin perubahan. Akhirnya saya juga selalu ngomong sama dia, saya nggak suka sama orang yang keras-keras, ya bullying. Karena sensibilitas orang tuh udah beda banget sekarang. Anak-anak sekarang apalagi beda gitu. Anak tahun 90-an mungkin masih bisa nahan hal seperti itu ya. Dulu anak kecoa lah. Belum nyampe kita levelnya manusia itu belum nyampe. Nama kita dipanggil tuh pada saat kita udah nyampe chief. Iya. Kalau kita chief division baru kita dipanggil nama. Chief division lama senior baru ada bapak di depannya atau mas. Ada mas. Kalau masih pekerja biasa belum masih binatang gitu. Iya. Iya. Abang merasa itu terganggu itu karena abang pernah berasal dari hal-hal begitu, pernah dipanggil gitu dan tidak menyenangkan. Iya, karena ada sakit hatinya pasti. Iya di depan semua orang. Kita lagi syuting ratusan orang.
Iya. Bisa. Iya, dan maksudku, saya ini film pertama masih rasain itu. iya kan? Masih Siapa orang? Oh iya, nggak usah. tapi saya harus akui yang Bang Ari bilang tadi, ternyata di luarnya beda. Ketika udah beres produk, bahkan beresin tuh, udah beda tuh moodnya. Kok bisa ya orang di sini moodnya beda-beda ya? Kita yang tidak terbiasa, Bang. Saya jujur aja, maksudnya di dalam kita pekerjaan itu, apalagi mungkin sama-sama orang timur ya, saling respect itu tinggi. Kita tuh jaga perasaan jangan sampai orang marah. Tapi di persyutingan, maksudnya kita itu mau adik kecil juga kita perlakukan yang hormat karena kita tidak pernah tahu kan. Sama. Kalau ada saya punya teman satu itu, Bang, memang agak bandel ya, agak preman. Satu teman satu, dia itu jadi kru Sebut film. namanya. Jangan, satu teman coba. Dia jadi kru film. Saya yang sebut. Orang timur. Dia orang timur. Oh, yang kemarin kerja sama aku. Kemarin kerja sama aku. Saya yang sebut. Kemarin aku baru kerja sama dia. Tapi itu kan kocak. Saat teman lama dengan dia. Kami tuh ya di Malang sama-sama lah. Iya. Dengan maaf ini Bang Talib. Saya punya abang kesayangan. Saya itu dari awal masuk kuliah di Malang tahun 2003 itu sama-sama dengan dia. Dan saya tahu dia punya sepak terjang lah, dia punya kaliber itu. Saya cukup paham lah. Ada beberapa hal yang memang memang orang ini beda, dia punya jalur gitu. Tiba-tiba dia jadi kru film. Habis itu kok sama-sama dengan saya kan? Iya. Di awal-awal dia jadi kru film. Mungkin waktu dulu bunga-bunga kan karena akamsi. Iya. Pas datang ke Jakarta sini kan. Beda. Anda bukan akamsi di sini, Iya. Anda pekerja biasa. Tiap hari pulang di kamar. Orang-orang di film ini satu boleh baru mereka tombol satu jangan Bang. Sudah bagus ini kita dapat kerja halal ini Bang. Kita pertahankan. Untung. Iya betul juga. Kerja lagi. Sabar dia bersabar. Nanti ada lagi malam-malam yang buruk yang tiba-tiba dia datang. Aduh, saya sudah tidak tahan ini. Supaya mereka sadar ini, mulut tidak jaga sekali. Sabar abang. Kita harus bertahan, sudah bagus ini. Kita kerja yang halal. Iya, tapi mereka itu tidak hargai manusia. Saya tidak bisa bela karena ya memang begitu. Gitu. Kadang-kadang tidak hargai manusia itu. Maksudnya saya tuh kadang-kadang kalau sudah di tempat film itu, saya bilang, kamu itu tidak tahu anak ini. Saya bilang, saya punya abang ini, dia itu, maksudnya kayak, gitu kan. Tapi kemarin malah dia provokasi saya. Iya. Saya udah kesel nih. Oh, ini lagi. Iya, kemarin. 2 minggu yang lalu. Dia kru di film yang sama. Tiba-tiba datang karena ada 2 kamera, ada dia. Saudara, terus duduk ngobrol. Kesel lah kita sama beberapa orang di situasinya itu. Sebut. Saya maaf, aku bilang sama dia kan, maaf. Aku protes sebentar. Protes ya, aku selalu protes, bukan marah, aku protes. Yang mana? Kata dia, jangan dulu. Terlalu cepat ya, terlalu cepat. Dia tuh langsung ada cerita. Jadi ada eskalasinya. Oh, saya punya abang yang itu terbaik. Ada eskalasinya, kita protes, ada protes kedua, masih ada kan sedikit dengan lebih keras lah, ya pukul meja atau apa gitu. Jangan langsung proses terakhir. Yang mana? Jangan langsung yang mana? Terus? Ya sudah bisa dibicarakan memang, ya karena udah bicara tuh. Aku bilang sama dia bisa dibicarakan kan. Tapi dia panas sendiri dia. Enggak, dia juga kadang suka terpancing, semangat pengen membela teman. Iya. Oh, itu terbaik memang dia. Enggak, aku cerita sama dia bukan minta dibela. Iya. Aku permisi mau protes dulu. Jangan kesana dulu bentar, ya. Jangan sama dia dianggap sebagai ajakan. Sebagai ajakan. Tidak yang boleh. mana? Bukan. Bos, ini kami itu tinggal sama-sama dulu ya. Maksudnya terlepas daripada memang orang timur dibilang solidaritasnya kuat ya. Tapi di sana kita punya adik perempuan satu, dia serempetan di jalanan. Serempet di jalanan. Namanya kita kan panik kan. Iya. Jadi kita keluar tuh beberapa orang. Dapat serempet di telepon. Oh, jalan tak. Tuk sepon. Jalan kan kita lari cepat-cepat tuh ke depan kampus, lari. Lewat. Ada anak-anak tanya. Woi, lari mau kemana? Ada dapat serempet. Lari lagi. Ada tanya. Ini yang tanya tadi ini langsung ikut di belakang. Setiap jalan tuh kita pojokan-pojokan selalu ada yang tanya. Woi, mau kemana? Semakin ramai, semakin orang tanya, mau kemana? Pas tiba di tempat tujuan, tak!
sekitar 50 orang timur hanya mau datang lihat orang kecelakaan. Serigala terakhir tuh, rumah, tiba-tiba ramai tuh di belakang. Kayak serigala terakhir, Jarod, langsung tiba-tiba semua sudah di situ. Pas kita sampai situ, yang mana tabrakan? Itu yang serempet tidak sengaja tuh, mau meninggal kan? Hilang saat akhir. Padahal hanya ingin bantu, tidak ajak. Kita tuh tidak ajak kamu ada ini, tidak hanya kasih tahu informasi. Ada yang keserempet. Kenapa ikut? Oh yuk kak. Sampai di perempatan 50 orang memang. Saya bilang, ih terlalu hitam ini simpangan ini bro. Tapi sekarang abang kita itu, Bang Talib itu udah jadi kesayangan banyak Iya, orang. dia kesayangan banyak Dia orang. sayang kita. Kocak sih. Karena dia berangkat dari kesabaran. Iya. Dia bilang, sabar aja bang. Memang mereka itu, kita itu orang timur tidak terbiasa orang dimaki. Kadang yang dimaki bukan dia, tapi dia punya teman dimaki terus dia yang Dia sakit hati juga dianya. Kenapa kok dimaki begitu? Wah itu jadi kayak solidaritasnya tinggi. Oh itu tahun-tahun pertama itu. Ini orang mulut tidak jaga. Saya bilang, betul lah bang, tapi sabar aja, tahan dulu. Kalau yang penasaran di setiap filmnya Joko Anwar pasti ada dia. Coba dicari yang mana orang. Abang terbaik kami itu, abang terbaik. Dia bahkan pernah in frame juga kan? Sering. Pertama kali masuk dunia film malah in frame dulu baru. Iya. Baru jadi pemain memang. Iya. Itu Unik. Pendekar tongkat emas. Pendekar tongkat emas dia main dia. Nah, Bang, berarti apa kan film pertama apa sebagai talent aktor utama. Ini dulu deh, acara dulu. Kru. Indosiar kan itu abang punya poster ada tuh, saya lihat itu. Iya, itu sinetron. Saya masih lihat itu poster abang. Yang pertama? Belum ada film, sinetron. Oh, Jadi di pinggir danau kan abang punya poster itu, besar sekali dicetak sama Indosiar itu. Saya lihat, wow, ini dia. Itu jadi kan Indosiar mulai bikin sinetron. Saya masih kru waktu itu. Terus diajak sama salah satu sutradaranya, Saat Bima namanya. Dulu teater IKJ, aku lupa tahunnya, maaf Bang Saat, sekarang udah pensiun kayaknya. Orang Bima saat itu. Terus yang sama waktu itu ada Kemang Unsong itu, yang orang Bandung yang bikin itu. Lupus. Itu bikin Lupus, abang jadi? Enggak, saya nggak jadi Lupus. Jadi Lupus itu Irgi. Irgi syuting film. Waktu itu Nia Dinata baru pulang dari Amerika, bikin Cabokan. Wah, itu itu kayak ini nih, film Indonesia bangkit lagi nih. Semua orang berbondong-bondong mau syuting sana kalau pakai kamera film, syutingnya serius kayaknya. Ini Nia Dinata baru pulang dari Amerika, ini sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Semua berangkat sana. Semangatnya tinggi sekali. Ya, saya nggak kebagian bisa berangkat, disuruh gantiin Irgi mengisi slot kosongnya. Jadi satu karakter yang diciptain sama Kay itu namanya Nuno. Hari pertama syuting saya ngelirik kamera terus kayak syuting podcast ya, bentar-bentar lirik kamera. Merasa ada yang liatin. Itu abang pertama kali jadi aktor itu? Pertama kali. Selain lirik kamera saya ini kayak goyang-goyang mulu. Pertama kali dimarahin tiap hari. Dimarahin. Nggak pede. Bingung. Nggak nyaman. Aku baru ingat, aku pernah satu frame sama aktris Monica itu, bro. Di situ? Sebelum itu apa sih? Dia di situ. Kan adiknya Irgi Agnes. Ini. aktris Monica waktu itu. Iya, aku Kita pernah harus satu cari file ini sih. Berarti debut adalah langsung lawan mainnya Agnes Monica. Enggak, lawannya Mona Ratulio, terus pernah syuting sama aktris Monica. Itu abang masih awal-awal banget, masih hijau itu dengan keaktoran. Pertama bahkan kan? Iya, dan Kemang Unsong itu dulu syuting sistemnya, dia nggak pakai skrip dialog, dia ceritain kejadiannya. Terus dia ceritain kejadian. Kejadiannya kayak gini, silakan. Silakan. Maaf ya, Silakan. saya cuma menceritakan kenyataan, maaf ya. Tapi kenyataan. Iya. Saya ini kayak Ria Jenaka sih. Mamat masuk pertama monolog. Sama kayak kita Mbak Bes. Mamat dan Ari berdebat dengan kocak. Wow, terbayang ya. Jadi dia nulis si A ketemu si B di sebuah tempat dan mereka merasakan sesuatu yang jatuh cinta gitu. Terus kita yang silakan gitu. Ya biarpun itu proses itu akhirnya membuat aku belajar banyak ya. Karena belajar. menjadi kreatif kan, Iya, tidak terpaku sama. ternyata masuk dalam frame itu harus ada motivasi. Jangan kayak orang jalan masuk aja, berarti motivasinya apa? Motivasinya mau bertemu sama pasangannya gitu, jadi cara jalannya berbeda. Apakah terburu-buru atau enggak? Akhirnya ada proses belajar. Nah dari situ mulai mengerti, oh acting itu ternyata bukan cuma ya mengucapkan dialog, ternyata banyak hal. Nah dari situ juga ketemu banyak orang tuh. Itu Indosiar produksinya? Indosiar. Itu umur berapa bang? 18, 17 ya, lah. 17 lah. 17.
Berarti 3 tahun di belakang layar dulu ya? Iya. 17 Dari itu 14 ke 17. Loncat-loncat, ya. Bang Abi Loncat-loncat lah. 17 bekerja melakukan hal-hal seperti itu, kita umur 17 itu masih tunggu orang Saya tua rumah masih- kosong baru kita putar film Bodoh. Ah, itu Itu saja Anda kita ya, punya jangan kerjaan kita gitu. ya, jangan pakai kata kita, itu Anda. Iya, kita maksudnya saya dengan September. Umur 17 itu sudah terlibat dengan karya-karya Masih seperti pencuri itu. ayam itu sih. Kau ya, kau jangan bilang kita ya. Kau saja pencuri ayam. Iya. Dengan visi di api. Visi di api. Dia pencuri visi di api dulu. Pencuri buat apa? Wah, karena hype-nya Avi Akademi Fantasi. Oh iya. Menuju puncak, gamin Dia curi. lancar. Dia tidak mau membeli, dia curi. Saya harus punya videonya Ferry Avi. Saya ambil di pasar. Itu berapa lama abang syuting sebagai Nuno itu? Sampai Irgi selesai syuting film. Sekitar? Itu syuting film dulu kan lama dong. Sebulan Sebulanan ya? sebulan setengah lah. Itu berarti panjang dong, Bang. Lah, Iya. pas dia balik abang out. Ternyata ada ratingnya menurut Indosiar. Nuno ini karakternya di keep akhirnya. Ya disuruh lanjut, suruh jadi saingannya. Aku udah nggak mau tuh, udah keringet dingin mulu aku kalau syuting. Tapi sebulan keringat dingin terus, Bang. Iya, tapi karena disogok uang di belakang dulu ada satu head producer lah di Indosiar, Bang Coki sama satu lagi ada namanya Pak Hesel. Pak Hesel ini paling pintar. Setiap saya protes, Pak saya mau berhenti syuting, dia buka laci, dia keluarin uang. Saya tidak jadi berhenti, Bang. Iyalah, 3 tahun hidup susah. Ini anak dibuang ini Ini gampang. lagi enak-enak. Tidak usah kasih imajinasi, Jadi idealisme tidak ada. Ini yang dia butuh. Udah. Anakku bersegitu kan, wah dapat uang, habis. Wah berarti harus syuting lagi besok pagi, syuting lagi. Udah ya Pak, ini terakhir lah. Bukan kasih uang, syuting Aku lagi. masih ingat nggak bayaran pertama berapa? Bayaran itu? Harian. Random, Harian berarti? random, Suka-suka tangan dia aja. random. Kadang-kadang kalau maaf ya Pak Esel, maaf ya Indosiar. Random aja waktu itu kadang-kadang sempat dikasih, dikasih 1 juta pernah. Itu kayak, Anak 17 tahun dikasih Dan 1 juta. tahun Bos. itu pesta. Jangankan Dulu. dulu Bang, kita sekarang aja juga kalau dikasih 1 juta untuk syuting cepet-cepet. Takut kebablas pesta dulu ada satu tempat namanya Diva dulu di Senayan. Wah, karaoke. bukan, Karaoke Diva, kan? disco dulu. Wah, sebar. Robertino, Robertino, rasakan gocekan Robertino Wah, saya ini sudah bangun di parkir timur Senayan. Wah, syuting lagi. Syuting lagi nih. Wah, dia tinggal berapa? Syuting lagi nih Bang. Itu abang menjalani tuh kehidupan itu. Iya, jalanin lah. Sampai berapa tahun? Berarti hampir masuk agak panjang dong syutingnya setelah itu. Kan ada ratingnya. Iya, lumayan panjang tuh sempat berhenti. Semua pada pindah ke Prima Entertainment waktu itu. Nah, ini cikal bakalnya film Indonesia nantinya. Film bioskop. Ya, film bioskop. Karena yang waktu itu kita bikin FTV spesial. Jadi FTV-nya tuh bukan yang 3 hari jadi. Kadang-kadang ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Konsepnya film semua. Di situ DOP-nya juga DOP serius semua. Ada Yudi Datau, banyak lah. Jadi bikin FTV itu kayak bikin film. Serius. Kelasnya abang sih sudah pemain. Sudah main. Jadi saya dapat sama Aji Mas Said juga, sama saya lupa tuh beberapa orang. Itu FTV Gold, DOP-nya Yudi Datau, sutradaranya almarhum, aku lupa orang Miles dulu. Terus artistiknya tuh masih ini Agung sutradara. Jadi masih cikal bakalnya bahwa ini yang akan nanti jadi film Indonesia nih orang-orang ini. Itu generasi mudanya film Indonesia. Nah. Generasi keduanya kan. Iya, Setelah iya, Putu Wijaya dan kawan-kawan habis itu nongol lah itu Bintang Jatuh, Ada Apa Dengan Cinta, Sherina, Janji Joni ke bawah-bawah semua ya, itu. karena Miles mulai Miles, maaf nih Mbak Mira nyebutnya Miles atau Miles ya? Miles. Soalnya Mbak Mira suka bilangnya Miles. Miles berarti Miles. Nanti biar Mbak Mira datang sini betulin sendiri aja ya. Kita takut salah nih. Kita takut Miles. Ya udah mulai naik tuh. Wah, semangat kita mau bikin film. Terus ada Hani juga di situ saudara, ada Nayato, ada banyak lah yang akhirnya. Oh, masih ada abangnya Anggi Umbara, almarhum. Danu. Mas Danu Umbara bukan? Lupa, abang yang Umbara yang paling tua. Aku cuma pernah ketemu sekali. Apa ayahnya itu ya, Danu Umbara ya? Bukan ayahnya. Ayahnya Itu keturunan sutradara juga kan? Bapaknya Iya, kan sempat bikin iya. juga tuh. Jadi banyak tuh yang mulai bikin tuh FTV serius. Dan abang nggak pernah balik lagi ke belakang layar tuh semenjak itu ya? Enggak, saya
abis itu 18 saya memutuskan untuk menikah. Oke. Saya sempat berhenti syuting. Saya jualan burger sama kopi di Semarang. Semarang. Iya, di Semarang. Karena mertua saya orang Semarang. Jadi ke sana semua. Semua. Saya sama istri saya. Karena saya frustasi waktu itu. Saya merasa kosong aja. Di usia muda itu? Iya, kosong. Anak umur 18 tahun udah ada titik berpikir untuk kosong. Oh, waktu itu ada salah satu tamumu yang cerita, saya juga sempat merasakan kayak dia. Aku lupa, stand up komedian yang dia merasa satu hari dia merasa apa sih? Primawan. Oh, Primawan ya. Dia merasa kayak pada akhirnya hiatus kan. dia tidak punya Primawan, dia tidak punya tujuan lagi, tidak punya goals lagi. iya. Buat apa lagi nih? Waktu itu belum menikah ya. Buat apa lagi nih? Mau ngapain lagi? Dapat uang, habis sama teman. Ya begini aja. Hidup muter-muter aja gitu. Tiba-tiba jatuh cinta sama Kaino. Cinta itu terbangun ya, kita nggak bisa bilang Waiting terus tiba-tiba. jalanan sama kulino. Nah, terbangun ya. Mas Keraton. Mas Keraton. Terbangun ya. Soalnya akan terdengar omong kosong kalau kita bilang tiba-tiba ketemu langsung jatuh cinta. Iya. Kan tidak seperti di film-film ya. Betul, tidak seperti di film-film. Jatuh cinta tidak seperti di film-film. Siap Kakak Bos? Kan bukan. Terus. Akhirnya pindah Semarang tuh. Iya. Bareng. Sama istri, terus merasa bahwa Jakarta udah Bukan tidak ada hampa. ya, nggak ada lagi, semangatnya udah nggak ada lagi. Terus pindah sama istri ke Semarang, buka satu kios burger. Nggak tahu kenapa dipanggil balik lagi. Yang paling sering waktu itu tuh sebetulnya yang berkali-kali minta hubungin saya itu Joko Anwar sebetulnya. Joko Anwar, Arwin sekarang udah jadi sutradara. Dulu Arwin tuh casting. Terus Desi Buana. Di tahun-tahun berapa itu Bang? Aku buat 2000-an awal? catatan harian si Boy. 2000-an awal lah ya? Iya, catatan harian si Boy yang versi film yang pertama yang Ariel Bayu. Joko Anwar yang manggil. Terus balik lagi ke Jakarta. Main lah film itu. Ketemu sama Joko Anwar segala macam, tapi aku bilang, tapi aku boleh ganti nama nggak? Tadinya aku minta di belakang layar. Joko Anwar bilang, udah, lu nggak bisa di belakang layar, udah syuting aja. Capek jadi kru mah. Udah lu syuting aja. Terus disuruh pilih tadinya karakternya, kira-kira mau casting yang mana? Terus aku ngelihat dia, terus ngelihat orang-orang, kok mereka sepercaya ini ya sama gue? Sama abangnya. Iya. Karena mereka ngasih kepercayaan ke aku nggak mau ngecewain mereka. Yaudah, akhirnya casting, dapat yang Andi itu. So aku bilang sama Joko, aku mau ganti nama ya. Mau ganti nama apa lu? Bentar, aku minta istri sama anakku ngasih aku nama baru. Jadi aku minta sama anak perempuanku, istriku, sama ibu mertuaku untuk pilihin nama. Akhirnya keluarlah Abimana Arya Satya itu. Mereka yang kasih nama gitu. Kita berdoa sama-sama di panti asuhan juga doa. Akhirnya jadi Ganti nama lah. ganti nama jadi Abimana Arya Satya. Iya. Gitu. Tahun berapa itu Abang? Kalau tahun jangan, aku bodoh sekali kalau angka dari dulu. Sekitar 2010. Kamu tahu? Kok 2010 Bang? Tidak, lebih lama. Catatan harian si Boy. catatan si Boy, Bang. Catatan harian si Boy film tuh. Oh, sejak itu ya Itu Abang? sebelum ADC bahkan kan? ADC 1. Tidak. ADC dulu apa catatan si Boy dulu? Kenapa saya tanya- Dia pikir ongki kali. Bang, waktu Enggak, maksudnya Ongki Alexander itu. Enggak, jarak filmnya itu duluan keluar catatan si Boy apa duluan keluar tidak, ADC? kenapa saya tanya begitu? Karena 2011. iya kan, belum terlalu lama 2010-2011 kan saya bilang. Catatan si Boy 2011. 2011. Catatan harian si Boy. Catatan si Boy itu Ongki Alexander. Itu yang Abang balik. Oh. Makanya kan itu kan masih zaman-zamannya Point Blank kan? PB. Terserah. Kenapa tiba-tiba Iya. bahas game? Itu kan Abang kan sempat cerita Abang PB kecanduan sekarang game kan? Saya mainnya Rising Force dulu Dia RF sama RO. kecanduan game online. PB. Bukan nyari duitnya di situ dulu. Nyari duit di game online. Iya. Skill, oh ini kalau main game skill bos. Dulu Skill. sekarang udah gak bisa dulu. Lawan ini teman kita main petani-petani. Abdur Arsad. Abdur Arsad. Sampai tidak bisa dihubungi. Main petani-petani. Dia Satu main bulan. berapa ratus jam berapa? Ini percuma kita gak pernah baca ini, padahal ditulis terus. Oh, emang nggak pernah emang. Padahal dia sudah berusaha untuk... Tidak, kenapa saya tanya tadi itu, kenapa saya berpikir itu belum terlalu lama? Karena waktu saya syuting film pertamanya kami, yang Comic Ed, itu saya lihat Abang punya teaser. Teasernya Alif Lamim. Yang Abang masuk ke dalam kantor Itu udah berantem. lama. Itu udah lama tuh. Pokoknya saya lihat teaser itu, saya bilang,
Bang Anggi yang tunjukin. Gua sama Abimana lagi mau bikin yang kayak gini nih. Fightingnya lebih serius nih. Kalau Comic Ed ini kan bercanda-bercanda, kita mau bikin yang lebih serius. Terus kita diliatin, oh ini siapa yang main nih Bang? Ini Abimana. Terus saya lupa siapa yang nanya ya, siapa yang nanya gitu. Terus ya, ini yang dulu Robertino itu bukan sih? Iya dia. Oh sekarang dia namanya Abimana itu. Jadi saya ingat, oh pergantiannya itu di sekitar era-era itu kayaknya. Nah, 2011. tapi film pertama layar lebarnya apa dong? Wih, terlalu ini Mas, terlalu teatrikal. Film pertama layar lebarnya apa dong? Lebar. Teatrikal. Apakah catatan si Boy? Enggak, dulu era-era awal kan kita Boy itu tuh film catatan harian sebuah tuh film mewah. Kita ngedrift di HI gitu. Enggak, awal-awal mah film horor Pertama ya ini ya, budget pertama. kecil. Jadi dulu kita pernah kerja sama, aku kerja sama Nayato Fionuala kalau nggak salah nama belakangnya, maaf ya, nama belakang. Pak Nayato lah ya. Iya, sama Pak Nayato, sama istriku yang lebih sering syuting. Saya ngedit dulu. Ngedit pakai nama anakku. Kalau dicari film-film horor Nayato tuh ada nama anakku tuh, Satin Janeta, itu aku. Ngedit? Aku yang ngedit. Film ini? Ngedit filmnya. Banyak ngedit film. Yang lebih sering syuting tuh istriku. Aku pernah syuting sekali satu film barengin sama istriku. Waduh susah ya bukan. Kalau udah ngambek, aduh ini udah repot nih kerja nih. Inilah yang kerja sama istri sendiri tuh repot, dia udah ngambek tuh, aduh udah. Dia nggak mau lihat mataku begini, dialog ngeliatnya sini. Kayak cheating nih. Padahal kameranya direct aja nih. Masih lebar Mbak, masih sama-sama satu frame ini. Udah cover. Aku bilang aku nggak mau syuting sama kamu lagi, repot. Kalau kamu marah tuh itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Panjang. Iya. Kayaknya itu Berarti film horor dulu ya, berarti Iya, pertama film kali. horor, tapi yang lebih sering main waktu itu istriku. Jadi sama Nayato ada Missing, ada 12 AM, ada apa tuh awal-awal tuh Nayato bikin film horor. Aku bantuin ngedit, kadang bantuin lighting juga, kadang bantuin aja lah. Jadi, Berarti abang ini sebenarnya kalau untuk film Multitalenta. bukan di aktor aja ya. Ngedit itu menurutku salah satu yang paling apa ya? Saya baru tahu loh kalau tidak tidak pakai gampang. CapCut aja bisa. Anakku aja bisa pakai CapCut tuh ngedit. Ih, tapi ngedit film beda dari punya film. Pak. makanya Saya saya baru tahu kalau Lebah Ganteng itu Bang Abimana. bukan lebih ganteng dia mah. Bukan kayak Akatsuki ya. Bukan Lebah Ganteng. bukan kasih subtitle film-film pajakan. Enggak dong. Sorry. Bang, tapi kan abang lama sekali kan di bahkan kita mungkin penonton juga baru tahu tuh perjalanan dari awal yang Panjang ya, banget taruh-taruh dulu. kursi dulu, Iya. masuk Abang gantiin dari orang, rezeki-rezekinya ada aja ya. Iya. Ya. Kebetulannya sebetulnya ya mungkin karena anak ya. Anak sama istri sih yang paling udah kamu bisa. Terus ada beberapa orang dalam industri yang percaya gitu. Maksudnya ya tadi saya nggak akan pernah lupa nyebut bahwa Joko Anwar percaya sama saya. Saya juga nggak akan lupa nyebut bahwa Timo Cahyanto percaya sama saya. Banyak orang yang percaya sama saya, mereka yang justru membukakan pintu kesempatan buat saya gitu. Gitu. Karena eranya kan, karena itu kan juga film mulai berubah kan. Dulu kan kita konsepnya masih opera sabun semua kan, sekarang udah mulai berubah, lebih variatif lah sekarang. Nah, tapi kalau dengan perubahan itu apa yang berbeda juga dari industrinya sendiri? Apa yang tumbuh yang kita rasa Iya, kayak yang berbeda kayak dulu tadi selain bullyingnya misalnya bullying sudah nggak udah ada. hilang nih gitu. Tidak ada sebetulnya, ini siklus yang muter. Satu yang ngebunuh dulu juga sama, horor tiba-tiba meningkat, pesanan banyak. Yang membunuh film Indonesia sebetulnya masih sama, keserakahan. Sekarang lagi terjadi lagi. Semua orang kerja, ada sutradara yang setiap minggu bisa syuting satu film. Apakah akan hasilnya bagus? Tidak. Akan begitu-begitu aja. Nyampe titik jenuh, nanti penonton film Indonesia bilang, film Indonesia gitu-gitu doang ya. Gue juga udah mulai nggak bisa ngebedain nih. Maaf bapak-bapak. Ya. Siapa tuh? Bapak-bapak yang punya uang di sana. Nggak bisa ngebedain nih. Poster yang satu sama yang dua, judul yang satu sama yang dua. Filmnya warnanya juga sama, yang main kadang juga sama. Udah mulai nggak bisa. Yang menghancurkan dari dulu adalah ini, keserakahan. Serakah yang penting keambil duitnya, habis itu production value-nya turun, balik lagi. Kita nanti sisanya cuma orang-orang yang cinta film, sisanya cuma sedikit. Mengais rezeki lagi kita minjam kamera, coba syuting. Ya, diketawain orang, dianggap film buat apa, cuma mimpi doang. Berarti masih siklus menurut Masih Bang siklus Abi. yang sama. Iya sih, kerasa sih sekarang kalau
Bahkan ada guyon-guyonan di sosial media teman-teman yang penikmat film, mereka itu bersorak kalau nemu film horor yang judulnya tidak warna merah. Saking Ini darah, animasi saking darah. semuanya warna merah pasti poster agak gelap, tulisan warna merah. Tapi kalau per individualnya deh, misalnya lah kita ambil Aktor lah. ya skrip deh. Apakah sekarang itu menurut abang muncul yang unik-unik, yang anjir originalitas ceritanya? Bukan nggak ada ya, bukan nggak ada ya, tapi perbandingannya belum sebanding. Karena sebenarnya kan tuh kalau yang saya pahami ya, pertumbuhan teknis itu sebenarnya tidak secepat pertumbuhan kreatif harusnya. Ya. Iya kan? Harusnya kreativitas itu yang lebih liar gitu. Ya. Karena teknis itu dia punya penambahan, paling ada ditemukan alat baru apa segala macam kan. Updatean kayak handphone Iya, aja. iya. Teknologi mah updatean doang. Tapi kalau kreativitasnya sebenarnya kreativitasnya, harus menggila. Iya. Menurut abang lebih udah jauh banget nggak? Nggak, mestinya Indonesia tuh lagi era gila-gilanya kita bikin segala macam bentuk film. Yang dulu kita nggak bisa bikin. Alasannya lagi-lagi pasar bang. Kita bahas di sini ya. Oke. soal pasar ya. Pancingan masuk. Bab 2. Alasannya kan lagi-lagi siapa yang mau nonton yang gini. Ada berapa ratus film horor dalam satu tahun? Ya. Coba ada berapa? 150, 200? 200 mungkin ya, 200. 200. Yang laku? Yang masuk 10 besar? Setiap tahun. Ya tahun ini aja. Tahun. 20 lah taruh. 10 besar. Yang masuk 10 besar berapa film? Katakanlah 6. Mendominasi lah. Katakanlah kita katakan mendominasi. 6 film dari 10 Dari film. 200. Dari 200 film horor yang laku yang 10 masuk besar, 10 besar cuma 6. 6. Mungkin. Ya, investasi berarti ada 194 investasi. Yang tidak bisa masuk ke box office itu. Film drama ada berapa? Film drama mungkin ya paling banyak ya 20-an kayaknya. Paling banyak 20. Yang masuk di situ ada berapa? Katakanlah sisanya berarti mungkin 4. Satu mungkin. 4. 3. Ada datanya bisa di browsing. Silakan ya. Yang ngeluarin datanya juga 10 besar film Indonesia 2024. Wait. yang ngeluarin datanya juga ada yang dari salah satu perusahaan investasi kok. Artinya sebenarnya secara probabilitas persentase untuk film drama diterima itu sebenarnya Lebih mudah. Film komedi kalau secara biaya produksi horor lebih murah ya. harusnya horor itu lebih mahal. Sling. Special effect makeup, ya sling, hantunya harus terbang, kalau nggak terbang nggak nakutin orang katanya. Iya. Banyak. Bahkan 2, 3. Ya kita baca ya 10 film terlaris Indonesia 2024. 6, 8. Buka Agak klik lain. dulu. Bukan klik itu, more items bahasa Inggrisnya. Itu baru 8. Nah, Agak 2. lain, Vina, terus Ini Ipar adalah Maut, satu drama. Kang Mak Pompimak sebenarnya Komedi. komedi itu ya. Komedi. Badarawuhi Ini horor. 2 Satu horor. Ini 3 horor 3. Ini bila esok ibu tiada berarti 2 drama. Yang horor 3. Ya, sekawan 5 masuk komedi ya. Berarti komedi sudah berapa? 8. Iya, turun lagi. Home Sweet Loan, Hama Lembayu. 4. 10 besar. 4 yang Produksinya horor. ada berapa? 4 film komedi. 4 film drama. 4 film drama, film horornya juga berapa? 5. 4. Enggak, 3. 3. Siksa kubur, Lembayung. Lembayu, Iya, Lembayung. sama itu tadi. Ya kita Vina. anggap kita anggap Vina. 55 lah ya. Badarawuhi. Udah 55. Produksi film horor 200 lebih. 200-an, 150 200 yang laku 5. Kenapa dibilang itu investasi paling baik? Iya. Bukan memuji Ernest Prakasa ya. Tapi tiba-tiba di antara film horor nomor 1 komedi, buset itu angka yang nggak tanggung-tanggung. Padahal angkanya pembuatan angka investasinya hampir sama. Iya. Lebih murah makan kalau dibanding beberapa film saya horor ya. Saya- Kalau dibanding beberapa Film film horor. film horor, ada Karena film horor yang horor- besar, ada film horor horor besar. kita sekarang proper gitu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tidak valid juga untuk Bilang melihat- bahwa film horor yang penontonnya lebih banyak. Nah, siapa yang harus menurut abang ya? Siapa yang harus memberikan pencerahan lah gitu? Kan ini kan udah tidak teratur ya. Jujur nih ya. Apa namanya? tuh? Jujur nih ya, saya ngomong di podcast Anda. Harusnya pembina pekerja seni Indonesia. Silakan dicari. Pembina pekerja seni Indonesia sekarang itu siapa? Silakan di browsing. Pembina. itu yang harus mengarahkan Iya dong. arah Karena pembinanya
adalah dia. Ini Abang ya. Ini kita sambil ngobrol aja, diskusi sedikit. Siapa itu? Raffi Ahmad. Nah, kamu yang sebut. Itu di situ. Di situ. Nah, pembina pekerja seni Indonesia siapa? Itu Raffi Iya, Ahmad. iya, itu kamu 2024. Iya, kamu. Baru Oktober kan kita nggak tahu tahun depan. Iya, benar. Artinya sebenarnya mungkin maksudnya Bang Abe itu berarti ke depan kita bisa berharap itu dikomunikasikan. Betul. Lewat Bang Raffi Ahmad Nah, gitu, bahwa sebenarnya ada concern kita nih tentang film Indonesia gitu. Betul, kepada menteri-menterinya ya. Iya, Karena mumpung kan sekarang- ini baru kan. Iya, sekarang banyak nih soalnya nih. Dulu ada kan Kementerian Kebudayaan. iya, kan? budaya sendiri kan ya. Iya. Pisah sama pendidikan ya. Padahal film tuh bisa masuk banyak loh. Pendidikan iya. Iya, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif. Kebudayaan sekarang Kementerian Iya, baru. budaya. Sebenarnya ada. dia bisa collab di banyak sini. Nah, jadi perhubungan bisa. Perhubungan saya. Gimana? Kalau film Iya, memang traveling. PT KAI bikin film sih waktu itu, tapi jangan maksa juga. Ada film pesawat Flight 555 itu bukan, tapi membajakan di pesawat ceritanya itu, bukan tentang biaya tiket mahal. Tapi PT KAI waktu itu setiap tahun sering membuat film pendek soal PT KAI. Memang Iya, 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 tapi itu. bukan berarti berhubungan sama Kementerian Perhubungan. Tiba-tiba Menteri Perhubungan bingung kenapa kita ngurus film ya. Terus artinya sebenarnya kita itu berharap di masa yang akan datang 2025 bisa lebih tertata lagi lah film Indonesia itu seperti apa nanti. Sebetulnya dananya udah ada, tapi edukasi ke masyarakatnya tidak ada. Dana dari pemerintah maksudnya. Ada namanya Dana Indonesiana. Itu untuk apa digunakan? Itu buat film Indonesia. Iya. Jadi setiap tahun itu ada program itu bisa masuk itu. Siapapun ya, mau orang dari Indonesia Timur selama itu masih Indonesia, masih bisa. Yang mau angkat kamera dan tulis cerita. Ini baru cerita dulu, ada program penulisan cerita dengan inkubasi. Inkubasi dengan kurator-kurator yang ada dan pendamping yang ada. Ada juga penunjukan langsung, ada juga yang memang masuk ke program tiap tahun. Mestinya yang menjelaskan ini bukan saya ya, tapi Anda yang ada di Indonesia, ada dalam pembina pekerja seni Indonesia. Oh iya. Saya mau tulis proposal bikin film. Bisa. Kemarin juga komunitas Sabar, bukan apa-apa. Kau mau tulis apa? Proposal. Proposal. Kau punya skripsi berapa tahun kau tulis? Skripsi cepat bro. Lah skripsi cepat. Skripsi pertama kan luar sah karena saya ganti skripsi. Nah, ganti skripsi. Pas skripsi kedua harus diganti nih udah kadaluarsa. Skripsi kedua cepat. Tapi sebenarnya itu insight yang menarik sekali ya. Maksudnya itu bisa menjadi bahan pertimbangannya teman-teman yang ada di ranah kebijakan. Karena kalau kita ini kan pekerja sebenarnya, tapi sebaiknya kebijakan dengan pekerja ini kan nyambung gitu. Apalagi sekarang kita punya Kementerian Kebudayaan. Ini izin sebentar Bang ya. Saya tuh kemarin sempat diskusi juga dengan beberapa teman. Kita itu selalu melihat bahwa kenapa ketika kita bicara kebudayaan, termasuk film di dalamnya, itu kita selalu bicara tentang peninggalan kebudayaannya kita gitu. ya. Kita tidak pernah membicarakan tentang merencanakan kebudayaan. Jadi di prospek kebudayaan ini mau dibawa kemana gitu. Goalsnya seperti apa. Padahal sebenarnya action yang kita lakukan hari ini itu sebenarnya adalah penentu bentukan kebudayaan kita di kemudian hari Seperti bagaimana. Korea gitu. dia menentukan untuk masa depan budaya industrinya kayak gini. Iya. Jadi tidak bisa ketika kita bicara kebudayaan, lalu yang kita bicara adalah warisan kebudayaan kita apa, dan kita sibuk fokus dengan itu. Padahal yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah bagaimana mengkolaborasikan ini. Warisan kebudayaannya kita menjadi kekuatan, tapi kita tahu apa yang kita melakukan dengan kekuatan kita hari ini untuk bisa mencapai titik peradaban yang kita tuju ke depan seperti apa. Gimana bang? Cocok jadi ketua FFI ini. Hah? Kok ketua FFI? Woi bos, Festival Film Indonesia dulu aja. Jangan buru-buru. Begini, Bang Abi, mau ketua FFI, film dia kemarin aja nggak masuk FFI. Jadi masih ada step lain dulu, deh. Oh, ada step. Iya. satu buka mulut. Bagaimana kita sudah pernah nominasi? Loh, kan itu sama film kita. Anda Jangan, sutradara, saya pemain kan. Nah, ke depannya apa? Kenapa Anda marah? Tadi saya udah terkagum-kagum dijatuhkan lagi sama dia. Tapi tadi enggak, setuju tapi saya setuju. Iya, maksudnya ini kita bahas di sini kan Bang Abi memberikan insight yang kemudian bisa menjadi masukan ke depannya seperti itu kan. Iya, kamu yang tadi memberikan insight dan saya setuju sama insight kamu. Saya mendukung insight itu. Sama satu lagi saya mau tanya nih ya, abang-abang kan lebih senior nih. Kenapa sekarang orang lebih cenderung kayak oke, udah ini kita budgeting buat ini film festival aja gitu. Berarti kan ada yang kacau di pasar kita bahwa film khusus dengan jalan cerita yang khusus yang dalam itu tidak gitu. akan untuk pasar gitu loh. Ini Itu kan sekarang banyak yang dunia gitu-gitu. berubah lagi. Dunia itu lagi berubah. Sekarang lagi transisi lagi. Mereka udah nggak bertanya sama penontonnya. Mereka bertanya sama algoritma.
AI ya? Iya, mereka bertanya sama algoritma. AI juga Jadi ngaco. sekarang udah masuk ke platform digital. Kamu kalau ke platform digital, dia tanya sama kamu mau bikin film apa? Saya mau bikin film action komedi. Dia lihat datanya terakhir action komedi. Oh, ada yang nonton, boleh. Ceritanya kayak apa? Dia lihat datanya terakhir. Dia udah nggak peduli sama originalitas atau personal issue yang bisa kamu bawa atau kedaerahan atau kultur, udah nggak peduli. Yang penting itu komedi sama action. Biasanya penontonnya segini, berarti gue investasi segini. Horor biasanya investasinya segini Ini- cukup untuk dapat segini. Karena kan sekarang kayak misalnya orang bilang, kalau mau nonton film bagus-bagus maka festival. Lebih variatif sih. Kalau di bagus pasar atau mah- bagus atau enggak kita nggak pernah tahu ya. Iya. Variatif iya. Kayak kemarin ya, maksudnya harus dipuji. JAV sekarang betul-betul mulai tidak inklusif lagi, tapi nggak eksklusif lagi, tapi mulai terbuka buat banyak orang. Udah ada JAV Market, terus udah gitu film-filmnya juga dari Indonesia diterima, dari Iran. Sekarang JAV mungkin salah satu bentuk yang bisa dicontoh dari festival yang ada di Indonesia. Saya penasaran Mungkin ya. sekali situ. Saya harus applause sama JAV yang kemarin karena berhasil juga membuka JAV Movie Market, ada Betul. marketnya, ada itunya. Itu luar biasa sekali sih saya lihat. Maksudnya saya tuh pengen banget mampir kemarin, tapi kita lagi bikin film juga di Sulawesi kan. JAV Market itu terlihat sekali ada beberapa inisiatif yang kemudian lahir dari situ gitu. Sebetulnya Konkret jadinya gitu. dulu dari kementerian itu ada. Kita kan sempat ke Wakatobi untuk itu kan. Yang kita bikin, oh itu kamu ikut, Iya. saya dibantu sama dia. Saya lupa itu apa dulu. Backcraft. Iya tapi hilang aja itu programnya. Iya, hilang aja tuh program. 10 destinasi wisata di Indonesia. 10 destinasi wisata. Dibikinkan 10 film. di destinasi masing-masing itu. Kita disuruh bikin contohnya dulu, mau bikin cerita apa kira-kira. Jadi kita dikasih uang jajan, suruh berangkat lah. Besar itu uang jajannya, operasional lumayan loh ya. Untuk penginapan kalau syuting dan... di Jakarta besar. Oh ya, kalau daerah lumayan habis di transport sih. Kamu tahu kan tiket pesawat ke Wakatobi berapa? Jadi kamu berangkat itu Mahal. sutradara plus penulis ya? Ya, yang berangkat sutradara, penulis, DOP, DOP, pemain. dua pemain, Dua pemain. menyangkut produser, menyangkut ahli selam, karena tidak ada yang bisa berenang. Ke Wakatobi kita itu. Nggak suruh saya gitu. Gimana? Bos, kalau ini jangkar kapal. Lempar turun sampai di dasar. Kamu udah pulang ke Jakarta. Iya, yang abang jadi itu. Iya, ya itu. Jadi mesin kapal. Kau pernah, Bang Abi pernah jadi kating-ting. Nggak bisa. Saya nggak punya uang lagi. Sutradaranya mau coba DOP-nya ngambil shotnya dari situ, dari arah sana. Terus boleh pinjemin nggak? Sama saudara nyari bukan? Iya. Sama kakakmu ya? Iya. Dipinjemin kakaknya. Terus kakaknya bilang samperin saya. Boleh itu, tapi nggak boleh nyalain mesinnya. Jadi saya dorong, saya berenang, DOP. Terus saya dorong. Jadi abang di bawah? Di bawah pegangin. Sudah. Sampai depan saya dorong lagi ke pinggir karena nggak boleh nyalain, bensinnya habis. Astaga. Bikin film capek ya? Itu kita itu 10 sebenarnya pemerintah punya terobosan-terobosan itu di masa lalu gitu. Iya. 10 destinasi wisata. Jadi ada yang pergi bikin pilot lah ya. Iya, ada yang di Danau Toba. Danau Toba, di Labuan Bajo. Kita disuruh cari Raja materi Ampat. cerita, suruh cari materi cerita apa yang bisa diceritakan dari Background pariwisata daerah tadi. tersebut Iya, gitu, dari daerah tersebut. Cuma habis itu setelah kita bikin rilis udah nggak ada war lagi, nggak Nah, dilanjutin. tapi kadang-kadang saya pikir ya, kalau ini kan dari tadi kan kita luar terus nih. Oh, ini ada dana ini kan luar gitu. Nah, pekerja seninya sendiri tuh kompak nggak gitu untuk menerobos? Iya, maksudnya kayak bersepakat lah untuk kayak oke, kita akan mengarahkan industri film ke sini. Gitu. Kita jadi satu dong. Tidak. Akhirnya semuanya sekarang kepentingan kantong masing-masing. Tadi aku bilang lagi pada serakah. Si ini pesan tiap minggu aku mau syuting, setiap saat aku mau syuting. Tapi mereka nggak pikir bahwa ini menuju jurang kehancuran. Habis ini penonton jenuh. Tapi kan bukan berarti pendapat Kalau nanti miskin lagi, bokeh lagi, baru bareng-bareng nih. Saat nggak ada uang bareng-bareng. Itu mah wajar, manusia lagi punya uang masih sendiri-sendiri. Nggak punya uang nanti bareng lagi ngumpul. Maaf ya, nih, saya berarti nggak kan mau susah nyatain, juga maaf mau nih. ada dana 1,6 triliun, mau ada dana berapa. Tapi kalau pelakunya di dalam sendiri tidak Untuk membuat itu kompak, jadi satu suara sebenarnya apa solusinya, Apa? Bang? Biar kita tahu nih arahnya. biar kompak nih sama-sama. Oke, uangnya banyak tapi kita kompak. Karena itu. menurut tuh Masa harus tunggu semua miskin dulu? sesuatu yang Iya. Dulu Dulu waktu miskin kompak banget. Bener kita makan waktu nasi. industri film lagi Gak ada yang mau anjlok kasih ya. duit, kita kompak banget. Si ini bisa bawa makanan dari rumah, ibu saya habis masak di sana, ada ini kita makan bareng. Aku punya lensa, abang bawa lensa. Pas udah jadi uang, gak ada tuh dulu yang dibentuk kayak masyarakat film Indonesia lah. Apa tuh gak ada tuh. Semuanya udah investasi kita, equity, bahasa-bahasa yang aduh
mau bikin film kok mikirin kayak gitu kan, apa nggak pikirin cerita aja, apa sih mau diceritain, apa yang mau kita ceritain ke penonton, apa yang mau kita sampein. Lah tapi kan ada, maksudnya semua pekerja seni itu bergabung ke apa yang pada akhirnya mencetuskan FFI? Apa? FFI ya? Iya, FFV. Iya kan, maksudnya bergabung semuanya di situ kan. Yang ketuanya Aryo itu apa namanya? Iya, FFI. FFI kan. Nah itu tuh nggak bisa menggerakkan semua. Ayo nih Nah, satu komando lah gitu. Aryo Bayo lagi di Perancis, nanti kalau balik kita bikin satu podcast lagi, dia duduk di sini, kita ngobrol juga sama dia, kita tanya sama dia. Kadang-kadang yang kadang-kadang suka salah kaprah juga nih pekerja filmnya. Pasti jam kerja supaya jam kerjanya enak. Itu jangan minta sama Menteri Kebudayaan, jangan minta sama Menteri Budaya, jam kerja mah nggak ada urusannya sama dia. Minta sama PH. Iya, PH dari mana? Depnaker. Nah, aktor nggak bisa terdaftar di Departemen Kerja karena nggak ada patokan teknisnya. Iya. Mau Aktor sama masuk sutradara. pekerjaannya apa nih? Seniman kayak apa? Iya, susah. Iya. Nggak ada patokan teknisnya. Sutradara juga. Kalau di OP masih ada patokan teknisnya kan, masih ada. Aktor. Komedian tidak ada. Komedian paling tidak ada. Udah, kalian tuh selalu memisahkan diri, kalian tuh Bukan aktor. maksudnya. Dari dulu selalu memisahkan diri, komedian itu bukan aktor. Aktor Mau merdeka terus berdiri sendiri. Mau separatis Anda di tubuh seni kreatif juga Anda separatis Anda ini. Bicara-bicara begitu itu seakan-akan. Pantas Tidak, gitu. bukan maksudnya. Tidak masuk FF. Pekerja panggung. Wah, jahat ya. Ini jahat betul nih. Bukan, maksudnya dia pengen memisahkan diri terus. Ini jahat betul. Artinya kita disuruh belajar lagi. Betul. Kita disuruh berusaha lagi. 2026. Iya. Bikin lagi. Bikin lagi. Artinya nanti kalau saya bikin film berikutnya tentang Indonesia Timur, jangan harap saya panggil kalian. Lah terus siapa yang main dong? Orang semua di situ. Bukan. Karena kayaknya lebih bagus yang palsu yang main. Kamu terlalu asli. Yang terlalu asli. pakai bedak ton. terlalu asli. Ini lucu. Kamu Ini terlalu lucu asli. nih. Kalau kamu main film, jangan sampai terlalu bagus. Kalau terlalu bagus, orang berpikir itu kamu. Harus kelihatan acting lah. Baru dapat piala nanti. Aku tidak sanggup melakukan ini. Tidak. Beta sudah coba, tapi Iya. beta. Harus begitu logatnya. Harus iya. begitu. Tapi saya harus kalau patokannya itu, saya harus masuk ke FF itu. Yang saya sama Bang Aco sampai Pak RT panggil. Oh iya. Kalian berdua tidak boleh berantem di sini. Kalian kan saudara. Padahal lagi syuting Bang itu. Lagi syuting dipanggil sama ini. Masuk. Tidak boleh berantem. Berarti kita harus tanya nih, kita harus panggil juri FFI waktu itu gimana ini bisa. Tidak. Ya, Mama. Emang filmnya udah tidak masuk sih. Karena cuma Mau diseleksi apa aja lagi Bang? Mau diseleksi apa aja Bang? lucu-lucuan aja. Aku sayang lu sama dia. Untuk lucu-lucuan saja. Gue nggak enak hati lu. Dulu dia pernah di atas panggung dikatain monyet sama orang aja, aku marah. Siapa yang bilang itu? Sudah, orangnya gak usah sebut. Aku marah. Dia malah bilang jangan marah Bang, saya komedian. Siapa yang bilang itu? Tidak, waktu itu datang dengan Bang Abi, kita dua datang dengan Bang Abi promo film. Terus, Abi mana? Udah lama nggak ketemu nih. Tumen-tumen datang sama monyetnya, emosi dia. Oh Jadi iya. kita jalan, kita Tapi berdua. orangnya Abang kenal. Udah, bercanda. Tapi Abang kenal. Iya bercanda. Tapi aku bilang sama dia, Saya telepon, Bang Tali. Bang Ari kata ini. Ada yang bilang Bang Ari nih, ada yang kata Bang Ari nih. Tidak, tapi terlepas dari itu semua sih, buat saya sih kesempatan untuk menunjukkan sesuatu karya yang otentik itu penting untuk kita jalani sekarang ini. Karena maksudnya memang di satu sisi film bisa memberikan gambaran ilusi ya, gambaran yang sifatnya ilusi, tapi kadang di sisi lain juga memberikan perspektif yang otentik itu menurutku juga penting gitu. Jadi kenapa kemarin saya bikin film? Kan ditanya juga maksudnya itu pendekatan aktingnya apa segala macam ya. Saya cuma mau kasih yang otentik saja karena selama ini menurutku sih banyak yang tidak otentik, banyak yang dibentuk. Terlalu banyak bedak yang tonnya Iya. naik. Nah, terlalu permasalahan dibentuk. cuma puluhan tahun penonton Indonesia terbiasa dengan satu tipe tontonan. Iya. Kalau tiba-tiba berubah tipe tontonnya, mereka bilang itu buruk. Iya, iya. Ya kamu kayak dikasih makanan aja, kamu terbiasa dengan satu makanan, tiba-tiba ditambahin bumbu lain. Ini bukan yang biasa saya makan. Kayak Anda sih suka selalu beda jual pisang goreng pakai sambal. Kan orang tidak terbiasa. Bikin film isinya timur semua, yang original. Orang tidak terbiasa. Nanti kalau kita bikin film berikutnya, kita harus latihan acting jadi orang timur. Betul. Harus yang kayak, hei, kemana ini kita pergi? Ayo kita pergi. Wah, itu langsung kayak, wow, film yang sangat bagus.
Wow, film yang sangat luar biasa. Betul, harus begitu. Iya, Harus begitu. Salah, kesalahannya saya adalah saya tidak latih kalian jadi orang timur. Sabar. Diturunkan dulu. Panasnya mulai terasa sampai kepala itu diturunkan dulu. Tapi tenang, Kakak Bos 2 ya. Kakak Bos 2 kita akan berakting jadi orang timur ya. Iya, kita akan berating. Ada Kakak Bos 2. Melatih diri kita untuk menjadi orang timur yang diterima oleh masyarakat. Saya karakter timur kemarin kurang masuk saya tuh. Kurang natural saya karakter timur. Terlalu lama kuliah di Jogja, jadi kok terasa Jogja kemarin memang. Betul. Saya tuh sempat sadar tapi sudah editing kayak, Mamat agak Jogja sih. Sayang. Tapi Bang Abi makasih banyak sudah datang. Saya udah mulai ini kelamaan dikit hangat jebur jurang betulan kita di sebelah. Tidak, ini kita bicara begini karena perasaan kita yang merasa ingin memberikan kontribusi juga terhadap film Iya, Indonesia. dan sekali lagi maaf kalau ada salah-salah bicara ya. Iya. Maaf ya. Kalau Abang sebelum menutup ini, apa nih harapan Abang untuk film Indonesia? Ya, ke depan. Apalagi nih udah tahun 2025 nih. 2000 Apa yang Abang harapkan? lebih variatif sih. Semua orang dikasih kebebasan untuk bikin film. Mau orang timur mau ceritain masalah orang timur, budaya orang timur, terserah. Karena keresahan itu pasti beda-beda. Gitu. Jangan semuanya harus entris gitu. Apa yang menurut Jakarta benar itu yang harus dibuat. Gitu. Tapi memang ada beberapa anak-anak dari Makassar juga sudah membuktikan kan. Iya, mereka pelaku di daerah itu. Dan new wave pergerakan film independen, film pendek Makassar itu sangat bergaung di seluruh dunia. Kita tahu ada Kozi, kita tahu ada Aditya yang menang di Venice. Kozi juga kemarin masuk ke Krembong Verong, festival-festival besar gitu. Dan kalau bisa di daerah lain juga melakukan hal yang sama. Gitu. Dan pintunya dibuka di Jakarta. Dan tambah layar bioskop. Dan kalau tidak punya sumber daya untuk membuat sebuah film, coba yang tadi Bang Abi bilang ada sumber dana, dari kementerian, dana Indonesia, inkubasi, Proposal. Tulis proposal kita besok bawa sini. Terus setiap tahun tuh bisa kadang-kadang kalau di Jogja ada namanya Dana Is, Dana Istimewa. Istimewanya IAST. Saya nggak tahu tulisannya Timur gimana. apa istimewa? Oh, saya nggak tahu. Oh, bukan. Di Jogja ada tiap tahun ada Dana Is sama penanggung jawabnya. Di kementerian juga ada Indonesiana TV. Silakan tuh ditanya karena mereka punya program dan programnya bukan cuma program di Jakarta tapi program di daerah juga. Setiap tahun Singapura juga ada memberikan dana buat film-film Asia. Cek di websitenya Festival Film Singapura. Kita bersaing sehat aja, semuanya kirim apapun itu, mau proposal, mau deck presentasi, yang dapat rezekinya siapa. Yang penting kalau bisa film Indonesia bisa variatif ke depan. Kalau semua orang punya banyak akses seperti itu, mudah-mudahan filmnya menjadi lebih. Bioskop online, Angga Sasongko dihidupkan lagi tuh bioskop online supaya orang timur bisa dapat budget bikin film soal timur. Iya. Sama ini bioskopnya di Papua sebesar itu aja cuma Timika, Jayapura, Betul, pemerataan Sorong, bioskop sama juga Manokwari. mudah-mudahan. 4 Bang, satu provinsi itu. Oke, Bang, terima kasih banyak. Saya kalau cerita sama Bang Abi ini tidak akan ada habis-habisnya. Terima kasih, Nanti kita Bang. bikin episode berikutnya. Nanti kita lagi. lanjut di Nangka Hills. Di Nangka Hills. Di 144. Betul gak sih? Iya, masih ingat. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video-video dari Kax Production. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini ada insight buat teman-teman ini karena penontonnya seluruh Indonesia, Bang. Iya, semoga tidak mengganggu otak kalian juga. Betul. Dan Nikmati aja, nikmati. ada informasi yang kalian bilang, oh iya saya bersemangat untuk menjadi filmmaker karena apa gitu. Iya, Mudah-mudahan. iya. Dan terinspirasi juga dari perjalanan hidupnya Bang Abi ya, yang awalnya juga bukan langsung otomatis di depan layar, ada perjuangannya juga gitu. Yang tidak ada privilege lah kalau boleh dibilang menjadi masuk di industri hiburan ya. Iya, kalau begitu terus saksikan Mari Kemari. Mari ke Mamatari.